Ibnu Hasan? Yes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, ask it kepada Allah Subhanahu wa taala for the gift of the Trinity, mercy and blessing so that we can better attending in this class. Then salat and salam, don't forget, we give to our the great prophet and the best prophet, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by saying Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alright, today what are we learning about? Do you know what are going to learning? Kita jadi apa? Masuk materi baru, yaitu materi bab 4 atau chapter 4. Nah, sebelum masuk ke bab 4 kita ulas sedikit lah materi yang kemarin ya. Nah, siapa yang mau menjelaskan sini? Apa yang dimaksud dengan historical record yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Nah, jadi itu historical record itu kita menceritakan sebuah sejarah yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau, yang kejadian itu benar-benar terjadi berupa fakta dan mempunyai peristiwa atau event, serangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi tujuan dari historical record ini apa? Coba yang tahu? Tujuan dari historical record ini adalah menceritakan kembali peristiwa atau fakta-fakta yang pernah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Ini berupa fakta-fakta yang jelas dan betul-betul pernah terjadi di masa lampau. Jadi itu berupa sejarah apa yang pernah terjadi, seperti sejarah G30SKI itu kan pernah terjadi. Jadi itu bisa dibuat sebuah konteksnya, ceritanya. Lainnya adalah untuk mendokumentasikan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau periode dalam sejarah dan untuk mengevaluasi signifikan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi untuk mengevaluasi juga peristiwa tersebut, mengapa hal tersebut bisa terjadi, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi pada masa lalu. Nah, di sini ada juga karakteristiknya. Karakteristik of historical record. Siapa yang mau menjelaskan sedikit lah tentang poin-poinnya? Jadi karakteristik dari historical record itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan kepada pembaca kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, jadi ini untuk menunjukkan secara jelas kepada pembaca waktu kejadian dan konteksnya. Historical record ini menggunakan simple past tense. Nah, ada yang tahu simple past tense itu apa? Ya betul. Jadi simple past tense ini adalah sebuah simple past tense itu tentang tenses yang menceritakan tentang kejadian masa lalu atau yang telah terjadi. Nah, jadi historical record ini
menggunakan simple past tense. Ini akan masuk materi baru yaitu pada depan ya. Baik, jadi Bapak ini akan menjelaskan tentang konteks yang mana sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang pada bab 2 kemarin. Nah, jadi sebelumnya pada bab 2 awal kemarin dan kita sudah mempelajari tentang past experience. Jadi itu tentang personal record. Jadi ya tiga-tiganya ini coba satu orang membaca. Coba satu orang membaca sih. Mengapa Bapak menambahkan konteks ini juga? Karena biographical record ini termasuk dalam kategori konteks yang mana itu menjelaskan sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Jadi sama saja biographical record ini menggunakan simple past tense. Simple past tense itu yaitu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu. Dari konteks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada pembaca tentang sebuah story, sebuah cerita, berupa aksi atau aktivitas yang mana tujuannya itu adalah untuk menghibur dan menginformasikan kepada pembaca. Dan seterusnya biographical record itu adalah sebuah teks yang mana itu tujuannya itu untuk menceritakan kembali sebuah cerita atau peristiwa of famous person dalam kehidupan seseorang yang mana detailnya itu untuk mendeskripsikan sebuah akun atau terhadap person life, terhadap kehidupan seseorang dan menuliskannya dan dituliskan oleh seseorang yang lain. Ya, pada dapat mengerti kan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi boleh dicatat ya, menjelaskan tadi. Nah, jadi ini semuanya menggunakan simple past tense. Kenapa begitu? Karena kita ini termasuk dalam konteks. Konteks ini menggunakan simple past tense, yaitu sebuah kisah yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, pada bab 2 kita telah mempelajari ini. Terus bab 3 ini, dan sekarang kita akan masuk tentang biographical record. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biographical record. Nah, fungsi dari biographical record itu adalah, jadi fungsinya itu untuk mengetahui cerita seseorang tentang cerita dia. Jadi biografi ini tidak ditulis oleh seorang yang berkaitan tersebut. Jadi subjeknya itu dituliskan oleh orang lain atau orang ketiga. Nah, di sini ada juga karakteristik yang lain berdasarkan penelitiannya itu teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh, baik itu berisi mengenai kisah atau cerita pengalaman suatu tokoh tersebut dalam mengarungi kehidupannya. Nah, jadi based on research ini mengenai kisah atau cerita satu tokoh dalam kehidupannya, entah itu berupa kelebihannya, masalahnya atau kekurangannya yang ditulis oleh orang lain, sehingga itu patut menjadi contoh, patut menjadi teladan untuk kita ambil ceritanya pada tokoh tersebut. Selanjutnya itu mendescribe the person surrounding where, when, and how the person's life. Jadi mendeskripsikan atau menjelaskan seorang itu, kejadiannya itu di mana, kapan, bagaimana, dan pada kehidupan orang tersebut.
masuk ke struktur dari biographical record. Jadi itu yang pertama ada orientation atau yang biasa disebut dengan introduction. Siapa boleh dibacakan? Siapa nih? Hafiz, baca Hafiz. Biasanya tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tinggal, tanggal lahir. Bagian awal biasanya mengikuti latar belakang. Ya, jadi ini adalah opening paragraph atau biasa disebut introduction. Yaitu untuk memberikan kepada pembaca backgroundnya atau latar belakangnya. Nah, jadi pada yang kedua ini atau serangkaian cerita itu tahapnya adalah tentang bagian dari kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Suatu tokoh berisi penjelasan suatu cerita, yaitu baik itu peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Jadi ini merupakan serangkaian cerita pada tokoh tersebut dari awal tokoh tersebut di mana dia sekolah, kan, hingga dia berakhir pada sukses atau bahagia. Tahu kan apa itu konjungsi? Itu menghubungkan sebuah kalimat satu dengan yang lain. Dan apa fungsinya dari cerita ini serta tersebut serta lanjut bahkan. Pak, kasih dulu ya. Matikanlah Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.